Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junaidi Florentinus. Di pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang aritmetika sosial. Adapun pembahasan di pertemuan kita kali ini adalah menentukan bunga tunggal dan pajak. Pembahasan yang pertama, bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi. Bunga biasanya diberikan oleh bank pada semua penabung. Bunga tabungan dihitung berdasarkan persen nilai dan besaran bunga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung bunga tunggal. Yang pertama itu BT, artinya adalah bunga tunggal. Sedangkan bunga tunggal adalah bunga yang diterima pada setiap akhir jangka waktu yang besarannya tetap atau tidak berubah. Yang kedua itu adalah M, yang artinya itu adalah modal. Modal adalah uang yang dipinjamkan. Yang ketiga itu adalah B% atau B, yang artinya adalah suku bunga. Suku bunga adalah bunga yang diberikan oleh bank kepada penabung. Yang keempat adalah N, yang artinya adalah jangka waktu. Jangka waktu adalah lamanya waktu yang diberikan. Hubungan antara bunga tunggal, modal, suku bunga, dan jangka waktu adalah yang pertama bunga tunggal. Untuk menentukan bunga tunggal, maka modal dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan jangka waktu. Untuk penjabarannya, M dikalikan dengan B per 100 dikalikan dengan N. Sehingga BT sama dengan M dikalikan dengan B dikalikan dengan N per 100. Yang kedua, kita akan mencari modal. BT sama dengan modal dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan N. Karena dicari adalah modal, maka BT sama dengan modal dikali suku bunga dikalikan dengan jangka waktu per 100. BT ini bisa kita ubah menjadi bentuk BT per 1. Jadi BT per 1 sama dengan modal dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan jangka waktu per 100. Ini kita kalikan silang sehingga hasilnya menjadi 1 dikalikan dengan M, dikalikan dengan B, dikalikan dengan bilangan apapun yang dikalikan dengan 1, maka angkanya tidak berubah. Sehingga menjadi M dikalikan dengan B dikalikan dengan N sama dengan BT dikalikan dengan 100. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Jadi modal itu sama dengan bunga tunggal dikalikan dengan 100 per suku bunga dikalikan dengan jangka waktu. Yang ketiga, kita akan mencari suku bunga. Kita ambil dari M, kalikan B dikalikan dengan N, sama dengan bunga tunggal dikalikan dengan 100. Ini kita tinggal ubah saja posisinya menjadi B kalikan dengan M dikalikan dengan N, sama dengan BT dikalikan dengan 100. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian, sehingga suku bunga sama dengan BT kalikan 100 per M dikalikan dengan N. Yang keempat, kita akan mencari N, jangka waktu. M dikalikan dengan B dikalikan dengan N sama dengan BT dikalikan dengan 100. Kita boleh ubah posisinya menjadi N dikalikan dengan M dikalikan dengan B sama dengan BT dikalikan 100. Pindah ruas menjadi N sama dengan BT dikalikan dengan 100 per M dikalikan dengan B. Biar lebih pahamnya, kita coba langsung ke contoh soal. Nanda mendepositokan uangnya di bank sebesar 20 juta dengan bunga 10% per tahun. Berapakah besar bunga yang diterima Nanda setelah 9 bulan? Modal 20 juta. Suku bunga 10% berarti 10 per 100. Sedangkan jangka waktunya 9 bulan diubah menjadi per tahun, yaitu 9 per 12. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Maka ditanyakan besaran bunga atau BT-nya. Dari keempat ini yang kita gunakan adalah yang penyelesaian BT sama dengan M dikalikan B dikalikan dengan N per 100.
Modal 20 juta dikalikan suku bunga 10/100 dikalikan jangka waktu 9/12. Ini boleh kita coret sehingga 2 juta ini kita bagikan dengan 3 berarti 3/4. Ini 20 bisa dibagi 4 itu sama dengan 5 sehingga hasilnya adalah 500.000 dikalikan dengan 3 sama dengan 1.500.000. Jadi besar bunga yang diterima Nanda setelah 9 bulan adalah 1.500.000. Contoh yang kedua, Bu Murti menabung di bank sebesar 4 juta dengan suku bunga 8% per tahun. Maka hitunglah besar bunga setelah 10 bulan, besar tabungan setelah 10 bulan. Modalnya 4 juta, suku bunganya 8%, sedangkan jangka waktunya adalah 10 bulan. Yang ditanyakan adalah BT dengan modal barunya. Besar bunga setelah 10 bulan berarti BT sama dengan M dikalikan B dikalikan dengan N per 100. Modalnya sama dengan 4 juta, suku bunganya 8/100, sedangkan jangka waktunya 10/12. Ini bisa dicoret. Sisanya adalah 40.000. Ini juga bisa dicoret bagi 2 menjadi 5/6. 40.000 dikalikan dengan 8 dikalikan dengan 5/6. Hasilnya sama dengan 1.600.000 dibagi 6 sama dengan 266.667. Jadi besar bunga setelah 10 bulan itu adalah 266.667. Yang kedua, besaran tabungan setelah 10 bulan. Jadi modal ditambah bunga tunggal 4 juta ditambah 266.667. Hasilnya sama dengan 4.266.667. Yang kedua, pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Macam-macam pajak yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan PPH, pajak bumi dan bangunan PBB. Untuk menentukan pajak, kita boleh menggunakan rumus pajak sama dengan persentase pajak dikalikan dengan modal. Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Pak Rahmat mendapat gaji dari tempat kerjanya sebesar 2.500.000 dengan penghasilan yang tidak kena pajak sebesar 300.000. Jika besar pajak penghasilan itu sama dengan 10% berapa gaji yang akan diterima oleh Pak Rahmat. Diketahui gaji Pak Rahmat itu 2.500.000, yang tidak kena pajak itu 300.000, sedangkan yang kena pajaknya adalah 2.500.000 dikurang 300.000 menjadi 2.200.000. Inilah yang kena pajak. Besar pajak yang 10%, yang ditanyakan adalah gaji yang diterima. Gaji yang diterima sama dengan PPH dikalikan dengan penghasilan kena pajak. 10% dikalikan 2.200.000. Jadi 10/100 dikalikan 2.200.000, 100. Jadi 22.000 dikalikan dengan 10 sama dengan 220.000. Jadi besar gaji yang diterima Pak Rahmat adalah 2.280.000. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.